Itu kan BMKG di bawah Kementerian Perhubungan. Pokoknya BMKG harus lepas seperti itu. Selamat pagi sahabat literasi, salam ketemu kembali, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi dan Komunikasi. Satu podcast yang mencoba menarasikan berbagai isu terkait literasi, policy, dan komunikasi yang terjadi di Indonesia. Kita mencoba memberikan berbagai masukan, juga perspektif kepada pemerintah atau kepada setiap stakeholders yang berkepentingan untuk memberikan masukan kepada mereka, sekaligus juga memberikan pandangan sebagai salah satu kontribusi kami tepatnya anak-anak muda ini, untuk bisa berkontribusi bagi Indonesia. Kali ini kita akan berdiskusi dengan senior saya, guru besar saya, juga rektor saya ketika saya studi di UGM, itu Profesor Dr. Wikoreta Karnawati. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Semoga semuanya juga sehat dan baik. Ya, Prof, itu satu hal yang saya pikir sangat brilian ya. Kalau tadi idenya Prof, bagaimana tata ruang itu menjadi salah satu ya bagian yang perlu diperhatikan. Nah, ini sebenarnya masalah dunia juga, Prof. Tata ruang itu kan sulit juga dikondisikan ya. Meskipun sudah dalam undang-undangnya ada norma tata ruang, tapi tetap aja masih diterabas begitu. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat tata ruang, bukan hanya Indonesia, beberapa negara juga katakan Jepang, di sisi pantai pun masih banyak mereka bangun perumahan. Pertanyaan saya adalah sebenarnya kalau kita mau lebih cair gitu, Prof, sebenarnya kendala kebijakan apa yang paling menghambat BMKG untuk menjalankan perannya? Kalau tadi yang Prof Rita bilang ini kan sangat perfect ya, bahwa harus kolaborasi dengan banyak pihak, tata ruang, Pemda, pemerintah pusat, mungkin juga dengan LSM, dengan dua donor lain begitu. Nah, pertanyaannya kalau tidak didukung oleh policy, goodwill policy, begitu, kan agak menghambat begitu. Nah, kebijakan apa yang paling menghambat BMKG dalam menjalankan peran? Pada awalnya saat itu sekitar tahun 2002 kali ya waktu itu kan BMKG di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi satu level atau dua level gitu. Dan saat itu benar-benar hambatan. Jadi tidak bisa. Kan ini birokrasinya kan jadi panjang ya. Tapi alhamdulillah akhirnya tahun 2004 oleh presiden saat itu BMKG ini ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non departemen, sehingga bisa langsung di bawah presiden. Jadi kebijakan tahun 2003-2004 itu benar-benar memerdekakan BMKG untuk lebih sejajar, setara dengan menteri lah. Bayangkan kalau kita hanya dua level di bawah menteri, mau ngatur menteri pun juga nggak bisa. Tapi sekarang kan sudah sepadan ya. Jadi kami selalu memberikan laporan ke presiden dan tembusannya ke menteri-menteri. Itu sesuatu yang sangat berarti tahun 2003-2004. Kalau nggak salah, presidennya kalau nggak salah Ibu Megawati. Jadi waktu itu Ibu Megawati pokoknya BMKG harus lepas seperti itu. Nah, sekarang setelah setara seperti itu, ada lagi sesuatu yang kami evaluasi ya. Kami koordinasi sudah lebih lancar ya, namun perlu ada peningkatan dan undang-undangnya juga sudah ada mengatur semua pemerintah, pusat, daerah, kemudian semua pihak ya, tidak hanya pemerintah, itu harus menggunakan atau memperhatikan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Itu ada peraturan presidennya mengharuskan seperti itu. Tetapi kan faktanya tidak selalu berjalan. Dan kenapa tidak selalu berjalan? Karena di dalam peraturan itu memang tidak mengatakan siapa yang tidak memanfaatkan akan mendapatkan sanksi. Misalnya mengabaikan informasi cuaca sehingga terjadi korban jiwa, itu ya nggak apa-apa, nggak diatur gitu. Jadi tidak ada kewajiban, meskipun bunyi pasal positifnya itu harus atau wajib menggunakan. Tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan, ya tidak apa-apa gitu loh. Nah, ini barangkali kalau bisa lebih kuat gitu seperti itu. Bahkan ironisnya, meskipun sudah semakin sedikit, itu banyak yang lebih nyaman dengan informasi dari luar negeri. Padahal datanya itu tidak seakurat dan resolusinya tidak setinggi BMKG. Karena sebetulnya kayak aplikasi-aplikasi dari luar, kalau tentang Indonesia tuh dia menggunakan datanya BMKG. Jadi BMKG itu ada kewajiban harus mensuplai data ke Badan Meteorologi Dunia. Jadi ada data global, tetapi kewajibannya itu hanya 60 stasiun. Padahal stasiunnya BMKG itu ribuan. Nah, jadi bisa dibayangkan analisis yang internasional itu hanya berdasarkan 60 stasiun di Indonesia yang diserahkan lebih dari 20 tahun yang lalu.
Kalau info BMKG yang oleh BMKG saat ini itu memang 20 tahun yang lalu stasiun kita memang masih sedikit, tapi 20 tahun kemudian kita melompat, stasiunnya udah ratusan, bahkan kalau dengan pos-pos pengamat sampai ribuan. Berarti kan logika pikirnya dari segi analisis dan akurasi mestinya kan lebih akurat kita. Tetapi ini saya pelajari, ini secara sosial, publik itu lebih percaya kalau itu pakai bahasa Inggris. Ini fakta, Pak. Jadi contohnya waktu banjir Jabodetabek, BMKG itu sudah menyampaikan peringatan seminggu sebelumnya. Bahkan awal bulan sudah diingatkan. Tapi kan peringatannya awal bulan, sebulan sebelumnya itu kan tidak setajam beberapa hari sebelumnya. Lalu diulang-ulang sampai seminggu sebelumnya. Bahwa potensi ekstrim di wilayah, katakan Jabodetabek, begitu ya. Kemudian sampai 2 hari sebelumnya bersama Kepala BNPB press conference bersama tentang kewaspadaan. Tapi nyatanya semuanya kaget 1 Januari 2020 ada banjir. Seperti tiba-tiba datang dari langit. Assalamualaikum Sobat BMKG, saya Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Hari ini berada di sekitar landasan pacu runway 1 Bandara Soekarno-Hatta, sedang melakukan pengecekan peralatan LIDAR windshear. Salah satu komponen cuaca yang terpenting di dalam dunia penerbangan itu adalah angin, di mana angin ini dibutuhkan pada saat pesawat mendarat maupun take off landing itu selalu berlawanan dengan arah angin. Untuk itu sangat diperlukan adanya alat untuk mendeteksi bagaimana kecepatan angin itu. Salah satunya adalah windshear detection melalui LIDAR seperti yang di belakang ini. Sangat efektif digunakan untuk mendeteksi terjadinya windshear yang ada di sekitar bandara, terutama yang digunakan untuk take off dan landing. Peralatan ini mampu mendeteksi windshear sampai ke jarak 10 km dari lokasi penempatan peralatan ini. Alat ini bekerja mengikuti prinsip radar, jadi berputar 360 derajat, kemudian pada elevasi 3 derajat. Kenapa 3 derajat? Karena itu adalah slope yang digunakan untuk pesawat take off dan landing. Sampai selama ini dari beberapa kali alarm yang sudah bisa sampaikan, kualitasnya itu seperti apa setelah divalidasi dengan alat-alat yang dari luar? Jadi peralatan LiDAR ini memang sangat efektif pada saat cuaca cerah. Pada saat cuaca cerah dia akan bekerja maksimal karena jarak jangkauannya dia bisa di sini kebetulan bisa mencapai 10 km, dan data ini sangat bagus menurut saya karena datanya juga continue masuk terus-menerus. Di sini kami BMKG dengan Airnav selalu bekerja sama dalam melayani navigasi penerbangan. Khususnya untuk BMKG adalah memberikan informasi cuaca untuk kepentingan menjaga keselamatan take off dan landing dan keselamatan di sepanjang jalur penerbangan. Dan data-data BMKG, data-data cuaca secara real time otomatis akan masuk ke Airnav JAX. Kantor Stasiun Meteorologi Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta telah memberikan pelayanan informasi cuaca dengan baik, memberikan data cuaca yang akurat, yang tepat, dan selama ini berkoordinasi untuk stakeholder pengguna jasa penerbangan dengan baik. Yang tentunya kami tetap terus berkomitmen untuk mewujudkan layanan informasi cuaca penerbangan secara cepat, tepat, dan akurat. Mohon doa Sobat BMKG agar kita semua dimudahkan Allah untuk menjalankan amanah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Another summer day is come gone away. In Paris or Rome, I wanna go home.